بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kisah Imam Ahmad dan penjual roti yang selalu beristighfar. Kisah ini langsung dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, atau yang dikenal dengan Imam Hambali. Kisah ini disarikan dari buku Musibah Itu Indah karya Muhammad Ilyas. Imam Ahmad bercerita, satu waktu ketika saya sudah usia tua, saya tidak tahu kenapa ingin sekali menuju satu kota di Irak. Padahal tidak ada janji sama orang dan tidak ada hajat untuk datang ke Irak. Namun meski tak ada tujuan dan maksud tertentu, Imam Ahmad tetap pergi melangkahkan kakinya ke Irak. Ia pergi sendiri dan langsung menuju kota Basrah. Ia tiba di waktu Isya. Beliau menuturkan, saya ikut sholat berjemaah di sebuah masjid. Hati saya merasa tenang, kemudian saya ingin istirahat. Setelah selesai sholat Isya, Imam Ahmad rahimahullah ingin melepas lelah. Setelah menempuh perjalanan jauh, ia mencoba tidur di masjid. Namun tiba-tiba seorang marbot masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, kamu mau ngapain di sini? Marbot itu tidak tahu jika ia sedang berbicara dengan seorang ulama terkenal. Imam Ahmad pun langsung menjawab, saya ingin istirahat, saya musafir. Namun marbot langsung melarangnya, tidak boleh tidur di masjid. Dalam penuturannya, Imam Ahmad menceritakan, setelah dilarang, ia didorong-dorong oleh marbot masjid tersebut untuk segera keluar dari masjid karena masjid mau dikunci. Imam Ahmad pun mengikuti permintaan sang marbot. Ia lalu keluar masjid dan akhirnya memilih tidur di teras masjid. Namun ketika sudah berbaring di teras masjid, sang marbot tadi datang lagi. Ia marah-marah kepada Imam Ahmad. Mau ngapain lagi sih? Tanya marbot. Mau tidur, saya musafir, kata Imam Ahmad, mengulangi jawaban saya. Lalu marbot berkata, di dalam masjid gak boleh, di teras masjid juga gak boleh. Imam Ahmad diusir. Imam Ahmad bercerita, saya didorong-dorong sampai jalan. Peristiwa yang dialaminya itu kemudian terlihat oleh seorang penjual roti yang memiliki rumah di samping masjid. Penjual roti itu sedang membuat adonan sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot masjid. Ketika Imam Ahmad sampai di jalan, penjual roti itu memanggil dari jauh, mari Syekh, Anda boleh menginap di tempat saya punya tempat meskipun kecil. Tak butuh waktu lama, Imam Ahmad langsung mengamini tawaran si penjual roti. Baik, kata Imam Ahmad. Ia kemudian masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti, dengan tetap tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya mengatakan bahwa dirinya seorang musafir. Penjual roti ini punya perilaku khas. Kalau Imam Ahmad ajak bicara, dijawabnya. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil melakukan istighfar. Astagfirullah. Selalu kalimat itulah yang terucap dari lisan. Saat memberi garam, dia ucapkan astagfirullah. Saat memecah telur, dia ucapkan astagfirullah. Mencampur gandum juga astagfirullah. Dia senantiasa mendawamkan istighfar, sebuah kebiasaan mulia. Imam Ahmad memperhatikan terus apa yang dilakukan penjual roti tersebut. Namun karena penasaran, sang imam memberanikan diri untuk bertanya, sudah berapa lama Anda lakukan ini? Membuat adonan roti sambil membaca istighfar. Orang itu menjawab, sudah lama sekali Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya lakukan. Mendengar jawaban itu, Imam Ahmad kembali bertanya, ma samaratu fi'lik, apa hasil dari perbuatanmu ini? Orang itu menjawab, lantaran usul istighfar, tidak ada hajat yang saya minta kecuali pasti dikabulkan oleh Allah. Semua yang saya minta langsung diwujudkan oleh Allah.
Lalu orang itu melanjutkan, semua dikabulkan Allah kecuali satu, masih satu yang belum Allah beri. Imam Ahmad penasaran lantas bertanya, apa itu? Orang itu menjawab, saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad. Seketika itu juga Imam Ahmad terkejut sekaligus bertakbir, Allahu Akbar, Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basra, dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalan. Ternyata karena istighfar. Tak kalah kagetnya penjual roti itu juga kaget dan terperanjat sembari memuji Allah. Apa yang dia minta kepada Allah ternyata dikabulkan juga. Di depannya adalah Imam Ahmad, seorang alim yang ingin dia jumpai selama ini. Ia pun langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad. Sungguh Allah memudahkan hajat orang-orang yang beristighfar. Subhanallah. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.